Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNHBN Basel. Pada kesempatan ini kiranya saya menjumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tibalah saatnya kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami hati seorang hamba, telinga seorang murid untuk mendengar firman-Mu dan kami melakukannya. Kami siap untuk diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 26 Februari 2024 terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari kitab 2 Tawarik pasal 16 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Yang kedua Efesus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Mata, kita semua pasti mempunyai mata. Mata adalah salah satu panca indera daripada manusia untuk melihat. Hari ini kita akan belajar tentang mata Tuhan dan mata hatimu. Mata Tuhan menjelajah. Dalam kitab Tawarik ini, Tuhan melihat, ya. Pandangan Tuhan tertuju kepada siapa? Kita perhatikan di sini, ya, bahwa konteks daripada pembacaan 2 Tawarik ini Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Raja Asa hidupnya berpaut kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya, Tuhan mengaruniakan ketentraman, kedamaian atas bangsa Yehuda, ya. Dikatakan dalam ayat yang ke-19, tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Namun ketika bangsa Yehuda menghadapi masalah berat, ya, menghadapi Baesa Raja Israel, Asa tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi meminta pertolongan kepada Tuhan, tidak lagi berpaut kepada Tuhan, tetapi Asa mulai menggunakan pikirannya sendiri, hikmat dan pengertiannya sendiri, sehingga dia meminta pertolongan kepada Ben-Hadad Raja Aram, ya. Dan demi mendapatkan pertolongan dan bantuan, ia rela mempersembahkan harta benda di bait Tuhan. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, bahwa dikatakan di ayat yang ke-7, engkau, ya, karena engkau bersandar pada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Ya, mulai saat itu, ya, ketentraman, keamanan semakin menjauh dari negeri Yehuda. Dan pada tahun ke-39 pemerintahan Raja Asa, ia menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi parah. Dan semua itu sebenarnya sebagai kesempatan Raja Asa untuk berbalik kepada Tuhan. Tetapi pada akhirnya dia tetap tidak berbalik dan tidak mau bertobat. Bahkan ia mencari pertolongan kepada tabib-tabib. Dan inilah yang Tuhan mengatakan bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Tuhan hanya mau mengarahkan pandangannya, matanya kepada orang yang bersungguh hati, mencari Dia, mengandalkan Dia, takut akan Dia, ya. Bersungguh hati artinya bahwa dia orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan tidak pernah mengandalkan yang lain, apalagi mengandalkan manusia. Dia akan rela membayar berapapun harga yang harus dibayar. Dia tetap setia dan tetap mengandalkan Tuhan.
1 Petrus pasal 3 ayat 12 mengatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, dan tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mata Tuhan tertuju, artinya pandangan Tuhan tertuju kepada semua orang yang hatinya berpaut kepada Tuhan, ya, benar-benar memperhatikan, benar-benar mencermati, benar-benar teliti, detail akan setiap orang yang sungguh berpaut kepada Tuhan, ya. Tuhan tahu setiap pergumulan kita, Tuhan tahu setiap perjuangan kita, Tuhan tahu setiap kesulitan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang yang bersungguh hati, ya, bukan setengah hati, bukan seperempat, tetapi bersungguh hati, segenap hati, hanya kepada Tuhan, ya. Dan yang bacaan yang kedua kita memperhatikan, Bapak Saudara, ia Tuhan menjadikan mata hatimu terang. Apa yang dimaksud Rasul Paulus ini, Bapak Saudara? Mata hatimu, ya. Mata adalah pelita bagi tubuh kita. Mata secara fisik ini menerangi tubuh kita, Bapak Saudara, ya. Kalau mata kita ditutup gitu, ya, kita ngidam juga gabak-gabak, apalagi gelap, tidak melihat apa-apa, ya. Akan terjadi kegelapan, tidak bisa melihat apa-apa. Dan di sini dikatakan mata hati. Mata hati, Bapak Saudara, adalah sebuah penglihatan yang paling dalam dari diri manusia. Mata hati kita sudah diterangi oleh Tuhan, ya. Tuhan Yesus adalah terang dunia, akulah terang dunia, ya. Ketika Injil itu, Bapak Saudara, kita percaya kepada Injil, maka Roh Kudus berdiam di dalam diri kita sebagai orang percaya, dan itulah menerangi kehidupan kita, ya. Rasul Paulus mau supaya jemaat di Efesus ini benar-benar bertumbuh, yakni pengharapannya akan panggilannya dalam Tuhan, benar-benar mengerti kekayaan, kemuliaan, warisan bagi orang-orang percaya, dan juga kebesaran kekuatan Allah bagi orang-orang percaya, ya. Mata hatimu. Banyak orang yang tidak memahami Injil, bukan karena mereka bodoh, tetapi karena apa? Karena mata hatinya masih tertutup, mata hatinya belum diterangi, mata hatinya masih dalam kegelapan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mata hati kita yang sudah diterangi oleh firman, mata hati kita yang sudah diterangi oleh Roh Kudus, mata hati kita yang sudah diubahkan dari gelap kepada terang, mari hati kita sungguh-sungguh dijaga dengan penuh kekudusan, dengan penuh kesungguhan, berpaut hanya kepada Dia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan luar biasa mengingatkan kita pada pagi hari ini, ya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia, yang bersungguh hati, bahkan akan mengerahkan kekuatannya. Kalau Tuhan sudah mengerahkan kekuatannya bagi orang yang takut akan Dia, yang bersungguh hati, maka semua bisa dikerjakan oleh Tuhan. Dan ketika sungguh kita, mata hati kita ini sudah diterangi oleh firman, mari kita pun mau menjaga hati kita. Kita memahami panggilan dalam Kristus, kita memahami kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita, dan kita sungguh-sungguh hanya berpaut kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saya teduh bagi kita. Haleluya, Yesus, terima kasih. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti
Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman-Mu yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Engkau sudah menjelikan hati kami, nurani kami, sehingga kami Tuhan diterangi oleh Roh Kudus, diterangi oleh firman kebenaran. Tuhan akan mengerahkan seluruh kekuatan ketika hati kami bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Memahami panggilan Tuhan, memahami mengerti kekayaan, kelimpahan kasih karunia di dalam Tuhan. Kami bersyukur atas pekerjaan Roh Kudus dalam hati kami Bapa. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami senantiasa bersungguh hati, tidak pernah menduakan Engkau, apalagi meninggalkan Engkau Tuhan. Bila hati kami sepenuhnya berpaut hanya kepada Tuhan. Berkatlah setiap jemaat Tuhan Gelang Neng Hiang Abian Basi. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan berkenan menyembuhkan. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan berkenan menghibur. Sekiranya ada yang berbeban berat, letih, lesu, dan ada banyak pergumulan yang terjadi, Tuhan melawat dan memberikan kelegaan. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Ya Tuhan, berkatlah seluruh jemaat-Mu dengan segenap pergumulan yang ada. Tuhan hadir, Tuhan menolong, supaya GKPB Jemaat Abian Basi ini Tuhan diberkati oleh Tuhan, dan kehadiran kami menjadi berkat. Berkati terus juga pemerintahan kami Indonesia. Kiranya Kau memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah siraman rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.